Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Sebagai nas pembuka di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Jemaat sekalian, mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir.
Mari jemaat sekalian, kita akan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, di dalam kesempatan ibadah kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, yang kami sering kali buat di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, sucikan kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sadar ya Tuhan, kami seringkali hidup dengan kehendak kami sendiri. Kami jauh daripada Tuhan. Kami jauh daripada melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk kami menjadi anak-Mu yang taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 355. Apa yang kau buat bagi Yesus? Saat lancar engkau
Sebelum firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Di dalam ibadah yang kami ikuti pada pagi ini, kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga untuk seluruh jemaat yang akan mendengarkan akan pemberitaan firman ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Injil Markus pasal yang ke-10, ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita sudah memasuki minggu keempat di bulan keluarga. Dan di minggu keempat di bulan keluarga ini tema firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama, berbicara tentang keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Kalau kita mau menelusuri bicara tentang kehidupan keluarga yang dijalani, khususnya keluarga orang-orang Kristen. Setiap keluarga itu memiliki nilai-nilai yang dihidupi di dalamnya. Dan tentunya setiap keluarga, masing-masing keluarga memiliki nilai-nilai yang dihidupi itu berbeda dengan keluarga yang lain. Mulai dari hal yang sangat sederhana sekali, sampai hal yang sangat prinsipil, itu bisa berbeda. Saya ambil contoh beberapa hal sederhana yang seringkali dihidupi oleh keluarga-keluarga Kristen. Contohnya, dalam hal menggunakan pasta gigi. Di dalam keluarga, ada yang di dalam menggunakan pasta gigi itu, dia mengeluarkan, memencet, pasta gigi itu mulai dari bagian paling bawah. Tapi ada juga yang menganut nilai, wah itu bukan nilai yang saya pakai dalam keluarga saya sebelumnya. Seperti kebiasaan orang tua mereka yang mereka seringkali lihat. Mereka seringkali memencetnya dari bagian tengah. Bahkan ada juga dari bagian paling atas. Dan seringkali kalau nilai-nilai seperti ini tidak ada kesepahaman satu dengan yang lain, bisa menimbulkan konflik di sana.
Ada juga keluarga yang menganut nilai dalam hal kebersihan. Kalau mau tidur, harus cuci kaki dulu. Cuci tangan, cuci kaki, baru boleh masuk kamar tidur untuk tidur. Tapi ada keluarga yang lain nggak seperti itu loh, nilai yang dianut. Nggak perlu cuci kaki, nggak perlu cuci tangan, bisa langsung tidur di tempat tidur. Demikian juga ada nilai yang dianut dalam hal makan bersama. Ada keluarga menganut nilai kalau mau makan, harus makannya di meja makan. Nggak boleh di tempat yang lain. Harus di meja makan, kumpul bareng-bareng. Mungkin juga didahului dengan doa bersama-sama. Tapi ada keluarga yang lain menganut, nggak perlu nilai-nilai seperti itu. Mau makan dimanapun tempatnya bebas. Nggak perlu doa sama-sama, doa pribadi saja udah cukup. Seperti itu. Dan itulah yang ada dalam praktek hidup kita hari demi hari. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita mengaku sebagai keluarga Kristen, kita mau menghidupi nilai pengorbanan Kristus itu. Kenapa kita harus menghidupi nilai pengorbanan Kristus? Karena inilah menjadi inti kehidupan keluarga Kristen. Tanpa kita menghidupi nilai pengorbanan Kristus itu, kita akan sulit untuk membina menjalani hidup berkeluarga, keluarga yang utuh. Pertanyaan tadi, mengapa kita perlu menghidupi nilai pengorbanan Kristus itu? Kalau kita membaca dari beberapa nas yang dibacakan hari ini, misalnya di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Dikatakan di sana bahwa Kristus sebagai sosok imam besar. Yang kalau kita ingat kembali, di dalam penyampaian khotbah pada minggu yang lalu. Kristus imam besar keluargaku. Jadi sosok Kristus sebagai imam besar keluarga. Sosok yang sangat luar biasa, memberikan keteladanan dalam kehidupan dia. Kalau dalam peribadatan umat Israel, pribadi atau sosok pribadi imam besar memegang peran penting dalam peribadatan umat Israel. Dia sebagai perantara umat untuk menyampaikan korban penebusan dosa, penebusan salah. Yang dia lakukan setiap saat dan tidak boleh dilakukan asal-asalan. Tetapi hanya boleh dilakukan oleh imam besar ini 1 tahun sekali ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus itu. Dia mempersembahkan korban penghapus dosa itu. Korban penghapus kesalahan itu. Untuk disampaikan kepada Allah. Tapi ingat sebelum dia menyampaikan korban dari umat Allah. Dia harus lebih dahulu menyampaikan korban kesalahan, korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Karena dia pun tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Dia harus membereskan itu di hadapan Tuhan. Baru dia menyampaikan korban penebusan dosa umat Allah Israel itu sendiri. Tetapi beda dengan pribadi Yesus. Yesus sebagai imam besar, dia telah mengorbankan dirinya. Dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi dosa umat manusia. Dan ini dilakukan oleh Yesus 1 kali untuk selama-lamanya. Kristus menjadi pendamaian bagi manusia kepada Allah. Dengan kita percaya kepada Kristus, hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Hari ini kita akan belajar ketika firman Tuhan ini disampaikan bicara tentang keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Nilai pengorbanan Kristus seperti apakah yang perlu kita hidupi dalam hidup kita berkeluarga? Kita akan belajar dari apa yang dicatat di dalam kisah Markus pasal yang ke-10 ini, ayat 46 sampai ayat yang ke-52 yang tadi sudah dibacakan. Kalau kita membaca, kisah ini menarik. Yang di dalamnya kita boleh belajar nilai pengorbanan Kristus seperti apa. Waktu saya mendalami nats ini,
saya melihat ada 3 poin besar tentang nilai pengorbanan Kristus itu yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita berkeluarga. Nilai pengorbanan Kristus yang pertama, Kristus mau mendengarkan teriakan pribadi yang lemah, yang membutuhkan pertolongannya. Jadi dikisahkan dalam cerita ini, suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya yang diikuti oleh rombongan besar orang-orang yang berbondong-bondong ikut Yesus. Yesus sampai di kota Yeriko dikatakan. Ketika dia sudah masuk ke kota Yeriko, kemudian dia akan meninggalkan kota Yeriko itu, melewati jalanan di Yeriko, dia diikuti oleh banyak orang. Tapi di tengah segala kerumunan orang yang ada, dikatakan ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus yang sedang mengemis di pinggir jalan. Dan pengemis ini dikatakan, dicatat di dalam Alkitab, dia adalah pengemis yang buta. Udah pengemis, udah nggak punya apa-apa, fisiknya pun mengalami kebutaan. Sungguh kasihan. Mungkin banyak orang pribadi Bartimeus tidaklah dianggap. Apa yang dia lakukan, yang dia alami dalam hidup ini, orang nggak mau peduli. Tetapi beda dengan pribadi Yesus. Jadi pada waktu Yesus sedang lewat, diikuti oleh banyak orang, mungkin ribuan orang yang mengikuti Yesus berbondong-bondong itu. Lalu Bartimeus mendengar siapa yang sedang lewat. Mungkin ada yang katakan, ketika dia bertanya siapa yang sedang lewat, orang katakan, itu Yesus, orang Nazaret. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dikatakan Bartimeus berteriak, dia berseru kepada Yesus. Dia katakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kita bisa bayangkan, pada waktu itu, banyak orang, mungkin ribuan orang yang ada di sekitar Yesus. Apa artinya sih sebetulnya teriakan satu orang pengemis yang namanya Bartimeus? Apa artinya teriakan dia? Tapi persoalan di sini kita lihat. Meskipun banyak orang di sekitar Yesus, tapi ketika Bartimeus berteriak, memanggil Yesus, Yesus mendengarkan teriakan dari Bartimeus itu. Tinggal persoalannya orang-orang di sekitar Bartimeus. Jadi waktu Bartimeus berteriak minta tolong kepada Yesus, orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus katakan, udah diam, berisik, mengganggu kami. Engkau udah diam saja di sana, ngemis aja seperti itu. Gak usah ganggu-ganggu memanggil-manggil nama Yesus itu. Ini respon orang banyak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus ketika dia mendengar hardikan teguran dari orang banyak di sekitarnya? Dia nggak kecut hati. Dia nggak tutup mulut. Firman Tuhan mencatat. Ya, firman Tuhan mencatat apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia bukan semakin menurunkan volume suaranya. Dia bukan semakin menutup mulutnya. Dicatat di dalam Alkitab, semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Orang boleh menghardik Bartimeus ini. Orang boleh memarahi dia. Dia nggak peduli. Bagi dia, Kristus menjadi pusat pribadi yang bisa dia minta pertolongan. Dia terus berteriak. Lalu pertanyaan bagi kita, apakah teriakan Bartimeus didengar oleh Yesus? Inilah nilai pengorbanan Kristus pertama. Kalau kita secara pandangan manusia, satu orang dibandingkan dengan ribuan orang di sekitar kita. Satu orang ini bisa kita anggap nggak ada arti, nggak ada nilainya. Tetapi beda dengan Kristus. Yesus mau mendengarkan apa yang dikatakan, diucapkan oleh Bartimeus. Dia mendengar itu. Sehingga pada waktu Yesus sudah mendengar apa yang diteriakkan oleh Bartimeus. Nilai yang kedua yang boleh kita pelajari.
timbullah belas kasihan pada diri Yesus. Timbul belas kasihan. Belas kasihan yang timbul pada diri Yesus ini, dalam hati Yesus, akan ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan. Kita dalam dunia ini seringkali hanya sebatas menaruh kasihan. Seorang yang hanya menaruh kasihan, itu hanya sebatas berhenti sampai di bibir. Kasihan deh lo, kasihan deh lo. Tapi tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan. Tapi Kristus hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dikatakan di dalam ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti. Jadi ketika Yesus sedang berjalan, dikatakan dia mendengarkan teriakan Bartimeus, dia berhenti. Dan berkata, panggillah dia. Sudah memanggil Bartimeus. Yesus menaruh belas kasihan kepada Bartimeus. Yesus memanggil dia. Dan dikisahkan bahwa Bartimeus dipanggil untuk berjumpa dengan Yesus, lalu dia menanggalkan jubahnya, lalu dia menghampiri Yesus. Ya, dia pergi mendapatkan Yesus. Ini nilai yang kedua. Yesus menaruh belas kasihan. Terus yang ketiga. Ketika Bartimeus berjumpa dengan Yesus. Yesus tanya kepada Bartimeus ini. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai Bartimeus. Bartimeus itu seorang pengemis. Kalau seorang pengemis ditanya apa yang kau butuhkan? Mungkin kita katakan yang dia butuhkan ya uang. Minta sedekah. Itu yang dia butuhkan. Tapi heran Yesus tanya. Apa yang kau butuhkan aku perbuat bagimu? Bartimeus katakan. Karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dia. Dia katakan. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Itu yang dia butuhkan. Dia butuhkan matanya bisa melihat kembali. Dan nilai ketiga kita pelajari. Waktu mendengar apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus. Yesus memberi apa yang dibutuhkan itu. Sehingga sebuah pernyataan Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Dia pulih. Matanya dicelikkan oleh Kristus. Luar biasa. 3 nilai pengorbanan Kristus boleh kita pelajari bersama-sama. Yesus mau mendengarkan. Yang kedua, Yesus menaruh belas kasihan. Dan yang ketiga, Yesus memberikan apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus itu. Nah, kalau nilai-nilai pengorbanan Kristus kita terapkan dalam kehidupan kita berkeluarga, itu sangat luar biasa, indah keluarga kita. Menjadi keluarga yang utuh di sana. Banyak keluarga-keluarga yang sekarang ini berada di ambang kehancuran. Di ambang perceraian. Kenapa? Karena masing-masing tidak menghidupi nilai pengorbanan Kristus itu. Nilai yang pertama seringkali diabaikan untuk mau mendengarkan. Kita paling senang kita ngomong, orang lain dengarkan kita. Apalagi kalau kita termasuk pribadi yang suka ngomong. Kayaknya sulit sekali ngerem mulut kita ini untuk terus mengucapkan kata-kata itu. Tapi firman Tuhan katakan, engkau hidupilah nilai pengorbanan Kristus, mau mendengarkan. Suami mendengarkan istrinya. Sebaliknya istrinya pun harus juga mau mendengarkan suami. Jangan mau cuma satu arah. Maunya terus didengarkan, tapi dia sendiri nggak mau mendengarkan. Yang Tuhan kehendaki, kita harus saling mau mendengarkan.
apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita dalam keluarga itu. Kita sebagai orang tua, apakah kita juga mau mendengarkan akan anak-anak kita? Atau kita sebagai anak-anak, apakah kita mau mendengarkan orang tua kita? Penting sekali untuk mau mendengarkan. Ketika kita mau mendengarkan, kita memperhatikan apa yang dikatakan itu. Ini pertama. Yang kedua itu, kita harus hidup di dalam nilai pengorbanan Kristus, yaitu menaruh belas kasihan. Menaruh belas kasihan. Jangan kita menganggap bahwa belas kasihan itu hanya sebatas kata-kata di bibir. Seorang yang menaruh belas kasihan itu harus ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan. Kristus dicatat di dalam Alkitab, ketika hatinya digerakkan oleh belas kasihan, selalu dia tindaklanjuti dengan sebuah tindakan nyata. Ini yang dicatat dalam Alkitab. Ketika dia melihat orang banyak seperti domba yang tidak punya gembala, mereka kelaparan, dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus memberi mereka makan sampai kenyang. Ketika Yesus melihat orang-orang yang sakit, orang-orang dirasuk oleh setan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus menyembuhkan mereka, melepaskan mereka yang dirasuk oleh setan itu. Nah demikian juga kita ketika kita menghidupi nilai pengorbanan Kristus ini. Menaruh belas kasihan. Ketika kita melihat anggota keluarga kita secara khususnya. Apakah kita juga menaruh belas kasihan atas setiap anggota keluarga itu? Hal yang ketiga, kalau kita menghidupi nilai pengorbanan Kristus, kita memberi apa yang dibutuhkan. Beberapa hari yang lalu saya sempat menonton sebuah broadcast di mana di dalam broadcast itu ditampilkan sepasang suami istri. Dalam kesaksiannya dia sampaikan gini, aku seringkali menganggap diriku ini pribadi yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh suamiku. Itu yang dia katakan. Sehingga pada akhirnya karena perasaan hati seperti itu, pada akhirnya hubungan itu sudah mulai renggang satu dengan yang lain. Dan sampai pada puncak krisis hubungan itu sendiri, sampai pada akhirnya mereka berencana untuk mengakhiri kehidupan keluarga, mau bercerai. Tapi dia diingatkan oleh firman Tuhan. Dia disadarkan bahwa bagaimana mungkin suamimu bisa mengerti apa yang kau butuhkan itu kalau engkau nggak ngomong sama dia. Lalu dia disadarkan dan dia mulai menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dia dari suaminya. Dia sampaikan gini, aku itu butuh loh kalau kita pergi kemana-mana digandeng tanganku. Padahal suaminya anggap itu bukan apa satu yang dibutuhkan oleh istriku. Masa seperti anak-anak muda aja pergi kemana-mana mesti digandeng tangannya. Jalan sendiri aja. Tapi ketika istrinya katakan demikian, suami baru sadar. Oh seperti itu. Oke, aku akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan lain-lain. Dia sampaikan itu. Nah bagaimana ketika kita sebagai orang tua, kita anggap anak-anak kita ini butuhnya dalam bentuk hanya sekedar materi. Sehingga kita kadang-kadang berikan semua materi buat dia. Berikan uang dalam jumlah besar, berikan tablet, berikan handphone yang mahal-mahal, dan lain-lain. Padahal anak kita mungkin katakan, bukan itu Pak yang aku butuhkan. Bukan itu yang aku butuhkan. Tapi kita orang tua, kita menganggap ini menjadi kebutuhan anakku. Padahal anak katakan, bukan itu menjadi kebutuhanku. Yang aku butuhkan adalah waktunya Papa.
waktunya mama untuk bersama-sama dengan aku mau mendengar apa yang menjadi keluh kesahku. Apa yang menjadi keinginanku untuk mau didengar. Itu. Jadi kita mulai belajar dari Kristus sendiri. Kristus itu memberi apa yang menjadi kebutuhan bagi Bartimius ini. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam keluarga, apakah ketika kita memberikan sesuatu buat anggota keluarga kita, itu sesuatu yang memang menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota keluarga kita. Kita sebagai suami, apakah kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari istri kita? Kalau kita sebagai istri, apakah kita sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan suami kita? Kalau kita sebagai orang tua, apakah kita sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita? Kalau kita sebagai anak, apakah kita juga telah memenuhi kebutuhan dari orang tua kita? Apa yang dia butuhkan itu? Sangat luar biasa kehidupan kita berkeluarga. Kalau apa yang dibutuhkan itu mereka dapatkan. Itu dipenuhi. Jadi hari ini biarlah setiap kita coba merefleksikan dalam hidup kita berkeluarga selama ini. Apakah nilai-nilai pengorbanan Kristus yang hari ini sudah diberitakan, disampaikan dari kisah Bartimius ini sudah kita terapkan dalam hidup kita berkeluarga? Kalau kita sudah menerapkan itu, tidak ada sesuatu yang pada akhirnya mubazir. Tidak ada sesuatu yang pada akhirnya tidak berdampak. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Dikatakan bahwa segala yang kita tabur, nilai-nilai yang kita terapkan itu nggak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Kita akan menuai pada akhirnya nilai-nilai seperti itu. Sangat luar biasa apa yang dikatakan oleh pemazmur ini. Bahkan kalau kita ingat kembali apa yang Tuhan janjikan di dalam Yeremia 31 ayat 8. Untuk umat Israel sekalipun yang sudah tercerai-berai di berbagai penjuru dunia ini. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali, dikumpulkan kembali bersama-sama menjadi sebuah bangsa. Dan ini Tuhan genapi. Jadi kalau kita mau belajar, mau taat untuk menerapkan nilai-nilai pengorbanan Kristus itu, ingatlah akan janji Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan bisa pulihkan. Mungkin di antara keluarga jemaat sekarang ini berada dalam kondisi yang berada di ambang kehancuran. Mari kita sadar, kita mau mengakui akan setiap kelemahan yang sudah terjadi dalam hidup kita berkeluarga. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan memulihkan kembali kehidupan keluarga kita. Bukan lagi kita mendasari hidup keluarga kita dengan nilai-nilai yang dianut oleh dunia ini. Kalau minggu yang lalu, firman Tuhan yang disampaikan tentang Kristus sebagai imam besar keluargaku. Nas yang diambil itu bicara tentang ambisi murid-murid untuk mendapatkan kuasa, kedudukan dan posisi. Jangan-jangan apa yang pernah menjadi ambisi para murid ini, kita terapkan dalam hidup kita berkeluarga selama ini. Kita anggap kalau saya punya kuasa, punya power atas anggota keluarga saya yang lain, maka keluarga saya akan aman. Tidak seperti itu. Ingatlah di dalam Kristus, nilai-nilai Kristiani tidak mengajar kita seperti itu. Kristus ajarkan kalau engkau menjadi besar, justru engkau harus mau merendahkan dirimu. Mau melayani, bukan hanya sekedar dilayani. Dan imam besar agung kita Kristus telah memberikan contoh. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Bahkan
memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi biarlah melalui firman Tuhan pagi ini, kita mau bertekad di hadapan Tuhan untuk menghidupi nilai pengorbanan Kristus itu. Dan kau akan melihat ada terjadi perubahan besar, pembaharuan besar dalam hidupmu berkeluarga. Menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang berjalan menghidupi akan firman itu, dan keluargamu akan menjadi keluarga yang memasyurkan akan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita akan mengambil waktu teduh sesaat. Mari kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pemberitaannya pada pagi hari ini. Biarlah kami sebagai keluarga-keluarga Kristen boleh menghidupi nilai pengorbanan Kristus itu dalam kehidupan kami berkeluarga. Sehingga apa yang kami dengar ini bukan sekedar sesuatu yang kami tahu, tetapi kami boleh terapkan itu dalam kehidupan yang nyata. Tuhan, Engkau mengenal akan setiap keluarga dari jemaat-Mu di GKI Agape. Mungkin di antara keluarga yang ada, berada dalam kondisi krisis dalam hubungan satu dengan yang lain. Bahkan berada dalam kondisi yang sudah tidak lagi harmonis. Tuhan kiranya yang berbelas kasihan dan menolong keluarga itu. Engkau yang telah mempersatukan, Engkau juga yang akan memelihara kehidupan keluarga ini Tuhan menjadi kesatuan yang utuh oleh ikatan kasih Kristus itu. Setiap perbedaan yang ada, baik temperamen masing-masing pasangan, biarlah itu tidak menjadi penghalang untuk kami tetap menyatakan kasih yang tulus itu. Dan Kau juga akan memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang Kau anugerahkan dalam keluarga masing-masing jemaat untuk menjadi kesatuan yang utuh, menjadi anak-anak yang patuh dan menghormati akan orang tua mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi keluarga mereka. Tuhan Allah sumber segala berkat itu. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat bijaksana di dalam setiap keluarga bisa mengambil celah-celah yang Tuhan bukakan untuk mereka boleh mendapatkan berkat Allah itu. Engkau kira juga akan menolong di dalam kesulitan secara ekonomi yang sedang terjadi untuk usaha yang mungkin berjalan sulit sekarang ini Tuhan, tetapi dengan pertolongan dari Tuhan, maka segala sesuatu yang sulit itu dapat kami atasi bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sampai sekarang pun masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan yang kiranya menolong mereka dan juga untuk sekolah-sekolah Kristen secara khususnya yang akan mengadakan pembelajaran tatap muka. Tuhan yang kiranya juga akan menolong dalam persiapan dan juga pelaksanaannya nanti. Juga kami berdoa Tuhan buat gereja kami GKI Agape. Tuhan yang tolong kiranya dalam kami akan merencanakan rencana-rencana pengembangan untuk kehidupan kami bergereja. Untuk program-program kerja akan kami laksanakan. Biarlah Tuhan berikan hikmat pada setiap kami sebagai pejabat-pejabat gerejawi, baik itu sebagai penatua, diaken ataupun sebagai pengerja. Biarlah kami boleh bersatu hati memikirkan apa yang menjadi rencana Allah buat masa depan gereja Tuhan di GKI Agape ini.
Kami serahkan Tuhan untuk beberapa tahap pertemuan yang akan kami adakan. Biarlah semuanya itu boleh efisien, juga boleh memberikan dampak untuk kami melihat ke depan akan setiap rencana Tuhan bagi gereja kami. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Engkau yang sudah memberikan hikmat pemerintah dalam mengambil kebijakan, dan kami melihat angka pertambahan COVID yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Biarlah Tuhan juga kiranya akan menolong bagi setiap warga masyarakat tidak lengah ketika melihat akan penurunan itu, tetapi mereka boleh tetap terus waspada, taat, menjalankan prokes dengan benar seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah di dalam mengatasi secara tuntas penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan kiranya juga akan menolong segala sesuatunya, dan juga untuk pemulihan ekonomi pasca dari pandemi yang telah terjadi. Tuhan kiranya juga yang akan memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga terus berdoa buat pekabaran Injil yang sampai sekarang ini pun begitu giat dilaksanakan untuk penjangkauan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Kristus. Biarlah Tuhan yang menolong untuk para hamba-hamba-Mu yang diutus sampai di pelosok-pelosok pedalaman sekalipun. Tuhan kiranya akan memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus, sehingga dengan apa yang mereka sampaikan, banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Kristus. Juga kami serahkan setiap gereja-gereja Tuhan yang mendukung dalam pendanaan untuk program penginjilan ini. Biarlah Tuhan juga kiranya akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap gereja-gereja-Mu di dalam mendukung pelayanan misi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini telah menyampaikan doa-doa pribadi mereka kepada Kristus. Engkau mendengar apa yang mereka sampaikan itu, dan Engkau juga yang akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang beralaskan dari firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Persembahan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, silakan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 49, Ku bersyukur ya tebusku. Ku
Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur setiap waktu karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Karena Tuhan terus mencukupkan setiap kebutuhan kami. Di saat susah, di saat sulit sekalipun. Bahkan di saat dimana kami kadang-kadang tidak melihat bahwa doa-doa kami langsung dijawab oleh Tuhan. Kami tetap bersyukur karena Tuhan sampai hari ini masih memelihara kami. Tuhan, kami memberikan persembahan yang Tuhan sudah lebih dahulu berikan kepada kami, karena Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah apa yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah kita mau mengembalikan segala hormat, pujian kita hanya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 53, Doksologi. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Yen chu Yesu citu te en hui, hu sang ti te se ai. Senling te kang tung, cing iwomen tung cai, cung cing se cetau yung yung yen yen. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, gerakan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.